berharap bahwasanya kita itu kemudian akan dibiarkan oleh Allah. Karena sesungguhnya Allah sudah memberikan ancaman dua. Antusibahum fitnah au yusibahum adzabun alim. Kamu akan mendapatkan fitnah ataupun kamu mendapatkan adab yang pedih. Dan itu sering kita rasakan. Kadang-kadang kita melakukan dosa ini dibalas oleh Allah lama. Baru kita sadar itu dulu salah. Kenapa? Itu masih mending kita diberikan fitnah di dunia supaya kita sadar kesalahan kita. Daripada kemudian dibiarkan oleh Allah dan akhirnya diberikan adab yang pedih berkali-kali lipat di akhirat. Tapi yang jelas, hari ini siapapun yang landasan hidupnya tidak sebagaimana landasan hidup Rasulullah, sebagaimana sunnah Rasulullah, siap-siap nyesel. Di dunianya kita mendapatkan ujian, musibah, dan di akhiratnya kamu akan menggigit tanganmu dan berkata, ya laitani takhattu ma'ar rasuli sabila. Coba kalau kemudian dulunya kami mengikuti jalan Rasul. Itu yang menjadi penyesalan ketika orang sudah meninggal dunia berkalang tanah dan diadili oleh Allah. Dia berharap, dia berandai-andai bahwasanya hidupnya itu mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya benar kalau kemudian salaf itu berkata, as-sunnatu safinatu Nuhin. Sesungguhnya sunnah itu sebagaimana perahunya Nuh. Siapa yang naik, salim. Siapapun yang naik, dia selamat. Tapi siapapun yang tidak mau naik kapalnya Rasulullah, kapalnya Nuh, maka dia celaka. Sama orang yang tidak mau naik kapalnya sunnah, maka dia itu akan celaka. Jadi Masya Allah, itulah yang akan Allah berikan pasti kepada orang yang senantiasa menyelisihi jalan Rasulullah. Ini loh yang menjadikan kita berikhtiar terus untuk mencari ilmu. Karena apa? Hidupmu akan beruntung dan mendapatkan jaminan kebahagiaan ketika kita mengikuti Rasulullah dalam setiap kehidupan kita. Beruntung orang yang hari ini memahami tentang sunnah, belajar tentang sunnah, berani mengkoreksi hidupnya yang salah, karena sesungguhnya itulah orang yang barokah. Karena apabila kita tidak merubah hidup kita dengan apa yang dikatakan oleh Rasulullah, kita yang dikatakan abtar. Apa itu abtar? Abtar itu sebagaimana yang kita baca di dalam surat Al-Kautsar itu loh. Inna syani'aka huwal abtar. Orang yang benci kamu itu loh Muhammad yang abtar. Bagaimana kata abtar itu kemudian bisa dikatakan dan turun? Asalnya orang-orang musyrikun itu menyebut bahwasanya Nabi itu abtar karena tidak punya anak laki-laki. Orang Arab aib kalau kemudian mereka tidak punya keturunan laki-laki. Kenapa? Mereka menyangka putus nasabnya. Dan Rasulullah diuji oleh Allah bahwasanya Rasulullah itu tidak punya anak laki-laki kecuali mereka meninggal sebelum balik. Maka mereka kemudian menyebut Muhammad abtar. Muhammad itu adalah laki-laki yang abtar, tidak punya anak laki-laki. Allah kemudian menjawab, menolak tuduhan itu dengan mengatakan inna syani'aka huwal abtar. Yang abtar itu Muhammad bukan orang-orang yang tidak punya anak laki-laki. Tetapi yang dimaksud dengan abtar itu wahai Muhammad, yaitu adalah mereka yang membenci dirimu, membenci sunnahmu, tidak mengikuti kehidupanmu. Itulah yang abtar, terputus barokahnya dari Allah. Jadi kalau ingin nyambung Pak hidup kita dengan barokah Allah, ya amalkan sunnah Rasulullah. Karena Allah jelas mengatakan di dalam surat Al-Imran 31, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Jelas kok Allah mengatakan di atas arsy-Nya, Qul katakanlah wahai Muhammad, in kuntum tuhibbunallah. Kalau kalian itu ngaku cinta sama Allah, fattabi'uni, ikuti aku, ikuti Rasul. Barang siapa yang ngikutin Rasulullah, apa yang dikatakan oleh Allah? Yuhibbukumullah, kamu akan dicintai oleh Allah. Bukan hanya dicintai oleh Allah, yaghfir lakum dzunubakum, dan diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah itu maha pengampun lagi maha penyayang. Kenapa ayat ini ditutup dengan ghafurur rahim? Kenapa Allah tidak mengatakan sami'an alima? Kenapa Allah tidak berkata dan berfirman sami'an basira? Tetapi Allah mengatakan wallahu ghafurur rahim. Kenapa? Karena manusia tidak akan pernah mendapatkan sifat ghafurnya Allah sampai dia ngikutin Rasulullah. Karena manusia tidak akan pernah mendapatkan sifat rahimnya Allah sampai dia mengikuti Rasulullah. Kalau ingin dapat sifat ghafurnya Allah, ngampunin dosa kamu, ngampunin dosa antum, ngampunin dosa anak, dan ingin supaya kehidupan kita dirahmati oleh Allah, maka kemudian ikutin Rasulullah, kamu akan mendapati sifat ghafurnya Allah dan sifat rahimnya Allah ketika sudah mengikuti Rasul.